Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mega Zakiah dari kelas akuntansi 4A01. Pada video kali ini saya akan membahas studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama sebagai tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama. Kasusnya mengenai email yang dikirimkan oleh manajer produksi kepada seluruh staf produksi. Analisis akan mencakup pendekatan komunikasi yang digunakan, alternatif penyampaian pesan yang lebih tepat, prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar, serta revisi yang lebih profesional dan berkelas. Isi dari email tersebut yaitu, saya kecewa dengan kinerja kalian belakangan ini. Angka produksi yang terus menurun dan sepertinya tidak ada yang peduli dengan hasil kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada tindakan tegas. Saya minta semua segera introspeksi dan memperbaiki kerja kalian. Maka pertanyaannya yaitu, yang pertama, identifikasi pendekatan penulisan pesan yang digunakan oleh Bapak Dimas dalam email tersebut. Apakah kelemahan dari pendekatan tersebut? Yang kedua, dijelaskan dua pendekatan alternatif yang lebih tepat dalam menyampaikan pesan negatif dalam konteks komunikasi bisnis. Yang ketiga, apa saja prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar dalam email tersebut? Jelaskan. Dan yang terakhir, menurut saudara bagaimana kalimat revisi dari email tersebut menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan beretika? Langsung saja yang pertama yaitu pendekatan penulisan pesan yang digunakan dan kelemahannya. Pada kasus ini, Bapak Dimas menggunakan pendekatan langsung dalam menyampaikan pesan negatif. Pesan ini berupa kekecewaan, kritik, dan ancaman tindakan tegas yang disampaikan secara langsung di awal email. Kelemahan pendekatan tersebut diantaranya, yang pertama menimbulkan kesan menyalahkan seluruh karyawan. Yang kedua, tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab penurunan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi motivasi kerja karyawan. Yang keempat, menimbulkan perasaan tidak dihargai dan tertekan. Dan yang terakhir, berpotensi merusak hubungan antara pimpinan dan bawahan. Akibatnya, pesan yang seharusnya menjadi motivasi justru menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu pendekatan alternatif yang lebih tepat. Dua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan tidak langsung, adalah pendekatan yang diawali dengan penjelasan situasi dan fakta terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan negatif, dan pendekatan persuasif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kerjasama dan motivasi. Yang ketiga, prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar. Beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar yaitu, yang pertama, prinsip penghormatan. Email menggunakan kalimat yang terkesan menyalahkan sehingga kurang menghargai karyawan. Yang kedua, prinsip empati. Manajer tidak mencoba memahami kemungkinan penyebab penurunan produktivitas dari sudut pandang karyawan. Yang ketiga yaitu prinsip kesopanan. Pilihan kata seperti saya kecewa dan tidak ada yang peduli berpotensi menyinggung perasaan penerima pesan. Yang keempat yaitu prinsip membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang bernada ancaman dapat merusak hubungan kerja antara pimpinan dan staf. Dan yang terakhir yaitu revisi email yang lebih profesional dan beretika. Menurut saya, kalimat revisi email yang dapat digunakan yaitu menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan beretika, contohnya seperti kalimat berikut. Berdasarkan hasil evaluasi 2 bulan terakhir, terdapat penurunan produktivitas yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memahami bahwa faktor produksi dapat mempengaruhi kinerja di lapangan. Untuk itu, saya mengajak seluruh tim melakukan evaluasi dan mencari solusi yang dapat membantu peningkatan produktivitas. Kerjasama dan kontribusi dari setiap anggota tim sangat penting untuk mencapai target perusahaan. Saya percaya bahwa dengan komunikasi yang baik dan komitmen bersama, kita dapat memperbaiki kondisi ini dan mencapai hasil yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semua. Berdasarkan analisis kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga harus memperhatikan empati, etika, dan juga penghargaan terhadap penerima pesan. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, pesan negatif dapat diterima dengan baik tanpa menurunkan motivasi kerja karyawan. Demikian tadi video pembahasan studi kasus komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.